Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM H20100928. Yang terhormat kepada dosen pengampu seminar usulan, Ibu Helmia Tastiadri, SPD MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tentang seminar usulan yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi pada Siswa di SDN Tangkil 1. Baik, di next. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada era 4.0 itu mengharuskan setiap individu memiliki keterampilan yang adaptif dengan perkembangan zaman. Kemampuan untuk beradaptasi tersebut salah satunya yaitu literasi. Nah, literasi itu menjadi salah satu prioritas dalam pendidikan abad ke-21 ini. Literasi itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kemampuan literasi diperlukan dalam berbagai keperluan kehidupan manusia. Nah, literasi numerasi juga dapat dipelajari melalui pembiasaan terintegrasi dalam pembelajaran hingga pembangunan pada ekstrakurikuler. Cakupan literasi numerasi itu sangat luas, tidak hanya dalam pelajaran matematika saja, tetapi berkaitan juga dengan literasi lainnya, misalkan dengan kebudayaan atau kewarganegaraan. Di sini ada yang selanjutnya, yaitu fokus dan subfokus, yang C, rumusan masalah, dan D, kegunaan penelitian. Oke, baik, dari fokus dan subfokusnya di sini adalah baik, yang pertama itu perencanaan analisis kemampuan literasi numerasi siswa. Yang kedua, proses analisis kemampuan literasi numerasi siswa. Yang ketiga, hasil analisis kemampuan literasi numerasi siswa. Nah, di sini ada rumusan masalah ya. Jadi, rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan analisis kemampuan literasi numerasi siswa di SDN Tangkil 1. Yang kedua, bagaimana proses analisis kemampuan literasi numerasi siswa di SDN Tangkil 1 itu. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil analisis kemampuan literasi numerasi siswa di SDN Tangkil 1. Ya, baik. Nah, yang di sini adalah kegunaan penelitian. Jadi, kegunaan di sini itu ada beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis, yang kedua yaitu kegunaan praktis. Ya, kegunaan teoritis itu dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi praktisi yang akan atau sedang mengkaji mengenai literasi numerasi siswa. Kalau kegunaan praktis itu ada bagi guru, ada untuk peserta didik dan peneliti. Baik, lanjut. Oke, baik. Di sini ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Oke, tunggu. Oke. Di sini ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama yaitu kemampuan literasi numerasi siswa. Ya. Jadi literasi numerasi siswa itu adalah pengetahuan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar gitu kan. Untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Baik, di next, tujuan dan manfaat literasi numerasi. Tujuan dan manfaatnya itu, jadi kemampuan literasi itu sangat penting dimiliki oleh setiap individu gitu kan. Kemampuan dan
keterampilan literasi itu mencakup dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, hingga memecahkan masalah dengan tingkat keahlian tertentu. Jadi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya itu gitu kan. Baik, yang selanjutnya di sini ada komponen indikator literasi numerasi siswa. Oke, baik. Dari komponen literasi numerasi itu tidak hanya dapat ditemui pada mata pelajaran matematika saja. Jadi dapat juga ditemui dalam mata pelajaran lainnya. Ya. Nah, di sini ada menurut Mullis dan Martin dalam Murtiasa mengatakan bahwa mengembangkan domain isi dan kognitif dalam penilaian matematika itu grade 4 meliputi bilangan, bentuk geometri, pengukuran, dan penyajian data. Baik, yang selanjutnya itu kemampuan menyelesaikan soal matematika. Baik. Kemampuan menyelesaikan soal matematika. Baik. Kemampuan itu berasal dari kata mampu, yang berarti jadi kesanggupan, kekuatan atau kecakapan. Sedangkan kemampuan itu merujuk pada kinerja seorang dalam suatu kerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya. Ya, baik, yang selanjutnya itu pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, matematika itu suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir, karena matematika itu sangat diperlukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berarti bahwa belajar matematika itu untuk mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan kesehariannya dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Baik, di sini selanjutnya itu ada hasil penelitian yang relevan. Nah, beberapa peneliti yang relevan dalam penelitian ini salah satunya adalah peneliti yang dilakukan oleh Aini 2018 tentang hubungan kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa. Siswa yang belum pernah mendalami matematika tetapi memiliki kemampuan numerik yang tinggi, maka siswa tersebut akan cenderung mempunyai kemudahan dalam mempelajari matematika ini. Berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara kemampuan numerik dan kemampuan matematika siswa. Baik, yang selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Baik, yang pertama di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya tuju itu yaitu di SD bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis kemampuan literasi numerik siswa pada SDN Tanggal 1 yang berada di Kabupaten Bogor. Baik, tempat dan waktu penelitian. Di sini saya meneliti dan dilakukan di SDN Tangkil 1 yang terletak di Desa Tangkil RT 6 RW 3 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Waktu penelitian yang digunakan yang saya laksanakan itu untuk meneliti di bulan Januari. Nah, latar penelitian itu dilihat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai pendeskripsian peneliti dalam mengkaji tentang analisis kemampuan literasi numerasi siswa. Baik, yang selanjutnya ada metode prosedur penelitian. Jadi, data penelitian ini berupa observasi serta wawancara terkait analisis kemampuan literasi numerasi. Data wawancara itu berbentuk rekaman akan ditulis berupa transkrip guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Baik, yang selanjutnya itu data dan sumber data.
pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Jadi karena penelitian kualitatif ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Baik, yang selanjutnya itu teknik dan prosedur pengumpulan data. Di sini ada yang pertama teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur, dokumentasi. Dan yang selanjutnya itu prosedur analisis data. Analisis data itu proses merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data tersebut terdiri dari 3 tahap. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data pada tahap awal, display atau penyajian data. Ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi pada tahap ini. Yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Jadi keabsahan data itu kemampuan data dan dalam mencerminkan realitas atau kebenaran yang diteliti. Jadi yang pertama itu keabsahan datanya diperoleh dengan melakukan triangulasi sumber. Baik, yang selanjutnya yaitu sudah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.